Halo semuanya, perkenalkan saya Dama Fidianto dengan NIM A1A325026 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kuis, yaitu meringkas buku isu-isu kontemporer globalisasi, khususnya di bab 6 mengenai globalisasi dan krisis demokrasi, dengan dosen pengampu Ibu Nurmala Dewi. Jadi pada bab 6 ini, globalisasi dan krisis demokrasi, globalisasi merupakan proses meningkatnya keterhubungan antar negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial yang membawa dampak besar terhadap pembangunan terhadap perkembangan demokrasi. Di salah satu sisi, globalisasi mendorong penyebaran nilai-nilai demokrasi melalui kemajuan teknologi, informasi, dan keterbukaan politik. Namun, di sisi lain juga, globalisasi juga menimbulkan krisis demokrasi karena meningkatnya ketimpangan sosial dan berkurangnya kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan. Krisis demokrasi terjadi ketika kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan rakyat, namun melainkan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global seperti perusahaan multinasional dan lembaga internasional. Kondisi ini sering disebut sebagai pembajakan demokrasi, di mana kebijakan publik lebih menguntungkan kelompok elit daripada masyarakat luas. Selain itu juga mahalnya biaya politik dan dominasi korporasi dalam pemilu juga memperlemah kualitas demokrasi. Faktor penyebab krisis demokrasi antara lain globalisasi, ekonomi neoliberal, ketimpangan sosial, kemiskinan, serta melemahnya peran negara. Kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi seringkali mengurangi perlindungan sosial dan memperbesar kesenjangan global, sehingga masyarakat kesulitan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara efektif. Dampak dari krisis demokrasi ini sangat luas, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, partisipasi politik, meningkatnya pengaruh elit ekonomi, serta munculnya konflik sosial dan politik. Selain itu juga instabilitas ekonomi global juga dapat mempengaruhi kondisi demokrasi karena meningkatnya kemiskinan dan ketidakpastian sosial. Untuk mengatasi krisis demokrasi, diperlukannya upaya pendalaman demokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Peran dari masyarakat sipil, media, serta pendidikan politik menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Selain itu juga konsep demokrasi kosmopolitan menawarkan sosial dengan memperluas demokrasi hingga tingkat global agar kekuasaan internasional juga dapat dikontrol secara demokratis. Secara keseluruhannya, kesimpulannya itu globalisasi membawa dampak ganda bagi demokrasi, yaitu sebagai peluang sekaligus tantangan. Demokrasi dapat berkembang jika globalisasi mendorong kebebasan dan kesetaraan, namun dapat mengalami krisis jika dikuasai oleh kepentingan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan peran dari negara, masyarakat, dan kerjasama global untuk menciptakan sistem demokrasi yang adil, transparan, dan benar-benar yang mewakili kepentingan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.